Okay. Let me introduce myself. My name is Nur Hadinda. NIM 21002069. In this agreement, I will explain material related to assumption about human intent. Atau asumsi terhadap manusia dalam perubahan. For the first material, asumsi terhadap orang-orang individu dalam perubahan organisasi. Beberapa asumsi terhadap manusia sebagai individu dalam pengembangan organisasi adalah bahwa manusia memiliki hasrat yang berkembang dan kebanyakan orang tidak hanya berpotensi dan berkeinginan untuk berkontribusi sebanyak mungkin pada organisasi. Menurut Kate Davis dan Johan Downstrom tahun 93, terdapat 4 asumsi dasar memahami manusia. Pertama, individual difference. Manusia dilahirkan membawa keunikan masing-masing. Dengan memahami perilaku tertentu seseorang, kita akan memahami dan mencari variabel penyebab perbedaan prestasi individu. Kedua, the whole person. Seorang manusia perlu dilihat secara utuh, bukan sepotong-sepotong, karena dapat menyesatkan pandangan orang terhadapnya. Yang ketiga, motivate behavior. Gibson dan kawan-kawan mengatakan, sebab seorang karyawan bekerja lebih baik daripada karyawan lain karena beda kemampuan, naluri, imbalan intrinsik dan ekstrinsik, tingkat aspirasi dan latar belakang seseorang. Sedangkan menurut Campbell dan kawan-kawan, mengatakan motivasi berkaitan dengan arah perilaku, kekuatan respon, setelah memilih mengikuti tindakan tertentu, ketahanan perilaku, berapa lama terus-menerus berperilaku tertentu. Yang keempat, human dignity atau value. Unsur manusia perlu dibedakan dari unsur lain. Menurut Miftah Toha, perbedaan karakteristik manusia, beda pengetahuan, kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan, dan lain-lain. Price and Bell menyatakan bahwa banyak orang merasa dirinya terhalang oleh lingkungan sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan kemampuannya secara penuh untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu asumsi terhadap orang-orang kelompok dalam perubahan organisasi. Asumsi pada bagian ini yaitu asumsi yang bertalian dengan nilai klien atau anggota organisasi. Asumsi yang hampir sebagian besar digunakan oleh para praktisi pengembangan organisasi dengan kliennya, yaitu bahwa seorang klien itu merupakan anggota dari suatu sistem yang menempatkan usaha nilai atau value kolaboratif dari keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu sistem. The following is the explanation. A. The value of collaboration effort emphasize together and cooperation, as well as understanding the difference between members of a system. B. The value of successful blending of system objective is a value that every member of the organization must be enveloped and bound to. C. Welfare value for the entire organizational system. Selanjutnya, ada asumsi yang bertalian dengan nilai klien atau anggota organisasi. Asumsi yang hampir sebagian besar digunakan oleh para praktisi pengembangan organisasi dengan kliennya yaitu bahwa seorang klien itu merupakan anggota dari suatu sistem yang menempatkan usaha nilai atau value kolaboratif dan keberhasilan pencapaian tujuan dari suatu sistem. Berikut ini pemaparannya. 1. Nilai usaha kolaboratif menekankan terhadap kebersamaan dan kerjasama, sekaligus memahami adanya perbedaan di antara anggota suatu sistem. Kedua, nilai keberhasilan pencapaian tujuan sistem merupakan nilai yang setiap anggota organisasi harus terlibat dan terikat. Ketiga, nilai kesejahteraan bagi seluruh sistem organisasi. Manusia sebagai anggota dan pemimpin kelompok, organisasi yang menerapkan pengembangan organisasi harus berasumsi bahwa setiap orang dapat diterima dan diakui perannya oleh kelompok kerjanya. Manusia hidup dan berinteraksi antar sesama,
sehingga perlu ditumbuhkan keterbukaan antar anggota, agar dapat dengan leluasa mengungkapkan perasaannya dan pikirannya. Dalam keterbukaan, orang akan mendapatkan kepuasan kerja yang lebih tinggi, sehingga dengan demikian, performansi kelompok akan lebih efektif. Selanjutnya ada asumsi terhadap manusia dalam perubahan. Manusia sebagai wadah organisasi, hubungan antar kelompok dalam organisasi menentukan efektivitas masing-masing kelompok tersebut. Misalnya, bila komunikasi antar kelompok hanya terjadi pada tingkat manajemennya, koordinasi dan kerjasama akan kurang efektif daripada bila segenap anggota kelompok terlibat dalam interaksi. Ada beberapa asumsi yang dapat disajikan dalam pembahasan asumsi manusia dalam perubahan organisasi. Pertama, assumption about people in organizational system appear to be more complicated and complex. The second assumption is the wins-loss strategy in overcoming conflict with the organization. The third assumption in the relation to the complexity of the organization and business. Selanjutnya, nilai dan asumsi yang mendasari perubahan organisasi. Organizational change is a central issue in organization theory. Management and accounting consultants argue that companies should adapt new accounting system with acronym such ABC atau TOC. Perubahan organisasi merupakan isu sentral dalam teori organisasi, manajemen, dan akuntansi. Konsultan berpendapat bahwa perusahaan seharusnya mengadopsi berbagai sistem akuntansi baru dengan akronim semacam ABC atau M dan TOC. Beberapa perusahaan merespon ini dan mengadopsinya dengan berbagai hasil yang bervariasi. Untuk memahami, ada 6 perubahan organisasi secara teoris, perlu pembahasan mengenai definisi dan konsep. Pertama, menurut Dictionary Cambridge, perubahan adalah process in which a large company or organization changes its working method or aims. For example, in order to develop and deal with new situation or market. Kedua, organisasi berubah ketika mentransformasikan struktur dan operasinya, atau sistem pengendalian manajemen berubah ketika dasar alokasi biasa didefinisikan kembali dari jam kerja menjadi aktivitas. Ketiga, menurut Michel Beer tahun 2000 menyatakan berubah itu adalah memilih tindakan yang berbeda dari sebelumnya. Perbedaan ini akan menghasilkan suatu perubahan. 4. Menurut Winardi tahun 2005 menyatakan bahwa perubahan organisasi adalah tindakan beralihnya suatu organisasi dan kondisi yang berlaku kini menuju ke kondisi masa yang akan datang menurut yang diinginkan guna meningkatkan efektivitasnya. Keempat, menurut Anne Maria, berpendapat bahwa perubahan organisasi adalah suatu tindakan menyusun kembali komponen-komponen organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang keenam, menurut Bryson, seorang pakar adalah manajemen perpustakaan menyatakan bahwa when one or more element in library change, its event is called organization change. Pendapat Bryson tersebut menunjukkan bahwa salah satu unsur saja dalam organisasi yang berubah sudah dapat dikatakan sebagai perubahan organisasi. Definisi yang lain menyatakan perubahan sebagai situasi nyata yang terjadi di masa lalu, sekarang, dan di masa yang akan datang. Organisasi yang efektif seharusnya tidak menghindari perubahan. Sebaliknya, mereka harus mengantisipasi dan menyesuaikan kegiatan operasional sehari-hari dalam upaya untuk menyelaraskan dengan perubahan dengan secara cepat. Terdapat fase pertumbuhan atau fase evolusi dan revolusi terdiri dari 5 fase. Pertama, fase 1. Kreativitas. Ciri utama kegiatan organisasi pada masa awal-awal kegiatannya adalah penekanan pada pembuatan produk dan penciptaan pasar. Pada fase ini biasanya terjadi krisis kepemimpinan. Fase kedua, pengarahan. Keberhasilan melalui krisis pada fase pertama biasanya diikuti dengan pertumbuhan
terarah, di bawah pimpinan yang cakap dan bisa mengarahkan. Fase 3, pendelegasian. Dengan menerapkan struktur organisasi dengan pendelegasian, maka manajer lapis bawah lebih termotivasi sehingga organisasi bisa berkembang. Pada fase ini muncul krisis pengawasan. Fase 4, koordinasi. Dilakukan pembagian tanggung jawab yaitu manajer berlapis atas bertanggung jawab pada penanganan dan pelaksanaan sistem baru ini. Fase 5, kolaborasi. Kolaborasi interpersonal diharapkan bisa mengatasi krisis reptile. Fase ini menekankan adanya spontanitas dalam tindakan manajemen melalui tim dan konfirmasi perbedaan interpersonal. That's all that can explain. Thank you and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.